Terima kasih kepada Bu Esti atas sambutannya. Langsung saja, hadirin yang berbahagia, perlu diketahui pentas produksi kali ini mengambil nama Bimantara Production yang artinya adalah jiwa yang hebat. Harapannya adalah melalui pementasan kali ini dapat membuat jiwa kami Teater Pusaka menjadi jiwa yang hebat, bukan jiwa yang bersedih. Dan tiket yang kalian pegang itu silahkan ditempel di tempat favorit kalian, karena itu stiker bukan kertas biasa. Oke, sebelum pementasan dimulai, ada beberapa peraturan yang harus kita sepakati. Yang pertama, tepuk tangan hanya ada di awal dan di akhir pementasan. Jika ada yang ingin mengambil gambar atau video, tidak diperkenankan menggunakan flash. Penonton tidak diperkenankan membuat gaduh. Lalu penonton diperbolehkan tertawa jika memang lucu dan boleh menangis jika memang sedih. Bisa disepakati? Terima kasih. Naskah Ayahku Pulang bukan sekedar naskah. Ada nilai-nilai yang perlu kita ketahui bersama. Ada renungan yang perlu kita resapi bersama. Ada marah yang perlu kita pelajari bagaimana cara meredamnya. Ada rasa sakit, benci, luka, dan segala rasa yang berkecamuk di dalam dada yang perlu kita taklukkan dengan cinta. Apapun yang terjadi, ayah tetaplah ayah, kapanpun dan dimanapun, bahkan selama-lamanya. Inilah pertunjukan Teater Pusaka dengan lakon Ayahku Pulang, karya Usmar Ismail. Selamat menyaksikan.
Ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Ayah, Keesokan harinya, hari raya, selesai sholat, ku ampuni dosanya. mengapa masih diberikan lagi masa yang lalu itu? Mengingat orang yang sudah tidak berbagi kepada kita. Ibu rasa bahwa ia masih ingat kepada kita. Oh iya, minta sih kemana tuh? Minta sih mengantarkan jahitan. Si minta sih masih juga mengambil jahitan, Bu. Bukankah seharusnya dia tahu semua bagi kenal lagi sekarang? Biarlah nanti, karena kalau dia sudah kawin nanti, kepadanya itu tidak akan sia-sia. Sebenarnya ibu mengatakan kalau penghasilanku ini tak cukup untuk membiayai anak kita sekeluarga lagi, Bu. Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Minta sih, nampaknya belum mau bersuami nanti. Tapi dari pihak orang tua anak lelaki itu terus saja mendesak ibu. Emang apa salahnya sih, Bu? Mereka kan uangnya banyak. Uang nanti? Maaf, Bu, bukan maksudku untuk pribadi sendiri. Aku jadi mata duitan. Mungkin karena hidup yang penuh penderitaan ini. Ayahmu seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Memang dilakukan kami dulu, tetapi kemudian seperti pohon yang ditiup angin kencang, buahnya bungkuk karena uang nanti. Tidak ngerti, tidak. Ibu tidak mau dengan dua kali. Ibu tidak mau adikku bersuamikan seorang hartawan. Cukup ibu saja sendiri. Biarlah hidup sederhana. Minta sih, mestilah bersuamikan orang yang lebih tinggi. Mesti itu, mesti. Tapi kalau bisa dua-duanya sekaligus, Bu, ada harta, ada bumi. Di mana cari nanti? Tapi kau minta sih, hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi keadaan kita susah. Kita tidak punya uang di rumah. Sebentar lagi uang simpananku yang terakhir pun akan habis pula. Semua ini adalah karena ulah ayah hingga Mintarsi harus menderita pula. Sejak kecil, Mintarsi sudah merasakan pahit pentingnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Harus ini kewajibanku sebagai kakaknya. Aku harus lebih keras lagi berusaha. Andai saja aku punya uang sejuta saja. Buat perkawinan Mintarsi 500.000 rupiah saja sudah cukup nanti. Sesudah Mintarsi nanti datanglah giliranmu nanti. Apa, Bu? Aku tahu. Belum bisa aku memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri sekarang ini. Sebelum saudara-saudaraku senang dan merasakan kebahagiaan yang sampai aku nanti, Bu. Ibu sudah merasa bahagia kalau aku bahagia nanti. Karena nasibku bersuami tidak baik benar. Dan kata orang, bahagia itu akan turun pada anaknya. Malam hari raya seperti ini, tak tahu apa yang mesti ku kerjakan. Pasti Maimun belum bangun juga, Bu. Barangkali banyak yang harus kerjakannya. Karena katanya mungkin bulan depan dia mau gaji. Wah, Bagus
setelah itu, Maimun memanglah pintar, otaknya encer. Tapi karena kita tidak punya uang, kita tak bisa membiayai sekolahnya lebih lanjut lagi. Tapi kalau Maimun mau berusaha, tentu dia akan menjadi orang yang berharga di masyarakat. Nanti siapa lelaki yang sering kulihat bersepeda bersamamu itu? Ah, ibu, dia itu cuma teman kerja, Bu. Tapi merasa dia pantas sekali buat kau. Meskipun ibu rasa dia bukanlah orang yang rendah seperti kita derajatnya. Tapi kalau kau suka, Sudahlah, Bu, buat apa memikirkan hal sekarang? Mungkin beberapa tahun lagi nanti kalau sudah beres. tapi kalau Mintarsi sudah kawin, kau nanti kau kan tua. Waktu ayahmu pergi pada malam hari raya itu, ku peluk kalian anak-anakku semuanya. Gila kau, Bu. Sudahlah, Bu, buat apa mulai kecil, Mak? Maimun, belum juga sih. Dapat dengar pulang hari ini, Mun. Di mana berbuka puasa tadi, Mun? Kerja lembur, Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Tadi ziarah, belajar kawinan kita sekali. Mana dia, Bu? Mengantarkan saya. Orang tua itu lupa benar dengan dari saya. Oh, gitu. Waktu ia masih muda, ia tak suka belajar. Tidak seperti kau, ia lebih suka berfoya-foya. Ayahmu pada masa itu sangat disekali orang-orang. Ia suka meminjamkan uang. Wah, ayahmu selama hari raya ini berapa hari kau libur, Bun? 2 hari, Pak. Oh iya, dulu Pak, masih ada makanan yang belum tahu di meja. Tapi kalau bertemu dengan orang tua itu kamu yang sore, Kak. Kira-kira jam 4:30. Bagaimana pakaiannya? Tapi dia kabarnya pakaiannya sudah lengkap samping dan pakaiannya sudah habis putih. Oh, begitu. Kau kan orang lupa ayah. Saya lagi aku. Ya kakak ingat, anak pertama waktu itu jalan 8 tahun. Sementara aku saja masih ingat, walaupun salah kamar. Tanya lagi aku, sudah lama puasa diriku untuk melupakannya. Tapi kau lagi tentang ayah. Iya, kata orang, ayahmu seorang yang baik hati. Jika ia berada di sini sekarang, di rumah ini, besok hari raya, tentu ia bisa bersenang-senang bersama anak-anaknya. Minta sih, belum juga pulang, Bu. Jam berapa sekarang ini?
aku bertemu dengan orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu dan aku memberikan pelajaran bahasa Indonesia pada dia. Wah, baguslah itu. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya supaya nanti kau dapat dibanggakan kalau kau sudah jadi orang yang berhasil di masyarakat. Jangan seperti aku ini, hanya lulusan sekolah rendah. Aku tak pernah bisa merasakan apa itu tinggi lagi karena aku tak punya ayah, tak ada orang yang mau membantu aku. Tapi kau ini yang sekolah cukup tinggi untuk bicara sebuah tenagamu. Aku percaya kau pasti dapat memenuhi ketenagaan sekarang ini. Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Makanlah. Apa yang kau lihat di luar sana? Waktu minta lewat di sana tadi Kak Nasi lewat dulu. Iya, aku dengar Ada orang tua di jalan ini dari arah jembatan. Terus saja melihat yang para rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Kok harus ada juga? Orang tua. bagaimana rupanya. Hari ini agak gelap, Kak. Jadi tadi jelas kelihatannya, tapi orangnya itu Coba aku lihat. ya kamu tidak ada orang kelihatannya. Malam hari raya seperti ini. Ya berlalu itu mungkin Bu, lupakan saja apa yang sudah berlalu itu. waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, banyak juga kenangan yang tidak dapat dilupakan. Nah, mungkin ia kembali juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa di sini rumahnya Nyonya Saleh? Astagfirullah, itu seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang, nak. Ayahmu pulang, nak. Dina, engkau Dina. Saleh, engkau Saleh. Kau banyak berubah, Saleh. Ya, 20 tahun bisa berubah pacarku. Dan ini tentunya anak-anak kita semua. Iya, ini adalah anak-anakku semua. Sudah jauh lebih besar dari ayahnya. Mari duduk dan pandangilah mereka. Apa aku boleh duduk, Dina? Tentu saja boleh. Mari. Ayahmu pulang, Nardi. Ayah, aku lagi ngomong. Maimun, kau sudah besar sekarang nak. Waktu kau masih kecil sekali, kakimu masih lemah, belum dapat berdiri. Dan nona ini siapa? Aku bisa sih, Ayah. Ya Mintasi. Aku dengar dari jauh bahwa aku mendapatkan seorang anak laki, seorang putri. Kau cantik Mintasi, seperti ibu di masa muda. Aku senang sekali tahu apa yang harus aku lakukan. Aku sendiri juga tidak tahu di mana harus memulai berbicara. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Ya, rupanya anak-anak dapat juga besar walau tanpa dengan ayahnya. Iya, mereka semua sudah jadi orang pandai sekarang. Gunarti, dia bekerja di perusahaan konveksi. Sementara Maimun tak pernah tinggal kelas selama bersekolah. Tiap kali keluar sebagai yang pertama dalam ujian. Dan Mintarsi,
Biar ini mantra penjahit. Ya, itu bisa saja. 10 tahun aku menjadi seorang saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malam begitu, toko itu habis terbakar. Lalu seolah-olah belum puas menyeret aku ke lembah kehancuran. Saham-saham yang kubeli merosot semua nilai jualnya sehabis pandemi ini. Lalu segala yang kukerjakan tidak ada lagi yang sempurna. Sementara aku sudah mulai tua. Lalu keluargaku, anak dan istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Gunarti, maukah kau memberi ayah air segelas? Hanya engkau yang tidak. Narti, ayahmu yang sedang berbicara itu harusnya mau gembira, nak. Sudah semestinya ayah berjumpa kembali dengan anak-anaknya yang sudah sekian lama tidak bertemu. Kalau Narti tak mau, engkaulah Maimun. Maukah kau memberi air segelas? Baik, Ayah. Maimun, kapan kau punya seorang ayah? Narti, Kami tak punya ayah, Bu. Kapan kami punya seorang ayah? Narti, apa katamu itu? Kami tak punya seorang ayah, kataku. Kalau kami punya ayah, lalu apa perlunya kami membanting tulang selama ini? Jadi budak orang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung ibu cepat sadar. Dan jika kami punya seorang ayah, lalu apa perlunya kita membanting tulang selama ini? Kita tak punya ayah. Kita besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di dalam hati sedikit pun tidak ada. Dan kau Maimun, lupakah engkau waktu bersekolah dan menangis sekolahnya dulu? Karena kau tidak bisa membeli boneka seperti kawan-kawanmu yang lain. Dan kau pergi ke sekolah dengan pakaian yang sudah robek dan tambalan sana sini. Itu semua terjadi karena kita tidak punya seorang ayah. Kakak, jika memang kita punya seorang ayah, kenapa hidup kita marah selama ini? Kakak, ibu saja sudah memaafkannya, kenapa kita tidak? Bukan istrinya. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di bangkuan ibu karena lapar, dingin, dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini semua adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian aku menjadi budak suruhan orang. Dan ibu menjadi babu menjadi pakaian kotor orang lain. Tapi aku sanggup. Maka jika memang kita punya seorang ayah, maka ayah itulah butuh yang sebesar-besarnya. Narti, lihat, ayah sudah tua seperti ini sekarang. Maimun, sering dengar kau ucapkan kalimat ayah kepada seorang yang tidak berakili. Cuma karena ada orang tua yang masuk rumah ini dan ia mengatakan kalau ia ayah kita. Lalu kau sebut pula ia ayah kita, padahal dia tidak kita kenal sama sekali tidak, Maimun. Coba kau perhatikan, apakah kau benar-benar bisa merasakan kalau kau sedang berhadapan dengan ayahmu? Kak Narti, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruknya kelakuan dia, kita tetap anaknya yang harus merawatnya. Maksudmu ini adalah kewajiban kita. Sesudah ia melepas hawa nafsunya di mana-mana, lalu sekarang ia kembali lagi ke sini karena dia sudah tua dan kita harus merawatnya. Enak betul, Narti. Sampai hati benar pun berkata begitu terhadap ayahmu. Ayah kandungmu. Ayah kandung. Memang Gunar yang dulu pernah punya ayah, tapi dia sudah meninggal dunia 20 tahun yang lalu. Dan Gunar yang sekarang adalah Gunar yang dibentuk oleh Gunar
dosa dulu itu. Aku mengaku, dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini, pada hari tuaku, untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata sekarang, ya benar katamu, aku seorang tua dan aku tidak bermaksud memperbaiki akan diterima di mana tempat aku tidak dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau nanti bagaimana sedih rasa hatiku? Aku yang dulu dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, sekarang diusir sebagai pengemis oleh anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, sedalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Itu ayah, jika kamu tidak mau menerima ayah, akulah yang akan menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Maimun, aku pernah kau menerima pertolongan di dalam seperti ini. Aku pernah menerima tamparan dan tindakan juga pukulan dari dia dulu. Tapi sepikir terakun, tak pernah aku menerima kabar dari dia. Jangan begitu keras kau nanti. Jangan kau meledak. Ingat, siapa yang membesarkan kau? Kau lupa, aku hanya mulia yang besar ini. Jadi berhasilanku menjadikan kebutuhan. Ayahku yang sebenarnya adalah aku. Nanti, lama-lama ini bisa diutara. Kau, ikut pulang bela-bela dia. Sedangkan untuk kau, aku juga berjasa menjadi ayah selama ini. Baiklah, melihat lawan kau itu tidak mengatakan cinta kepadanya. Mungkin kau tidak pernah merasakan pahit kita itu karena kita tidak punya seorang ayah. Baiklah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, jangan sampai kita seperti Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kebahagiaan dan kedamaian anakku saja. Biarlah aku pergi. Inilah jalan yang terbaik. Tidak ada jalan untuk kembali. ayah. Apa ayah punya uang? Ayah sudah makan dan minum air. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Seharusnya memang aku malu untuk masuk di dalam rumah ini yang kutinggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah dan sadar. Langkahku terakhir kembali. Ya, sudah 3 hari aku berdiri di depan sana, tak sanggup sebenarnya